Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, izinkan aku mengajakmu duduk sejenak, menepi dari keramaian, menjauh dari dunia yang terlalu cepat, terlalu bising, terlalu penuh harapan yang tak semua bisa kita ucapkan. Pernahkah kamu merasa ingin sekali berdoa, tapi kamu tidak tahu harus berkata apa? Ingin curhat kepada Allah, tapi mulutmu kaku dan hatimu terlalu penuh. Kamu hanya diam, menatap langit, atau menunduk dalam gelap, dan kamu bertanya dalam hati, apakah diamku ini didengar ya Allah? Jika kamu pernah merasa seperti itu, maka video ini untukmu. Karena hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana Allah tetap mendengar doa-doa yang tidak pernah kita ucapkan, tentang bisikan hati yang tak berbunyi, tentang tangisan dalam sujud yang tak pernah dilihat orang lain, tentang harapan kecil yang hanya kita simpan dalam diam. Dan bagaimana para sufi, orang-orang yang hatinya bersih dan jiwanya jernih, memahami cara Allah membalas cinta yang tak kita tahu sedang kita kirimkan. Maka jangan kemana-mana. Tetap di sini, dengarkan sampai akhir, karena bisa jadi jawaban atas keresahanmu ada di antara kata demi kata yang akan kita renungi bersama hari ini. Dan jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk klik like dan subscribe, agar kita bisa terus bertemu di ruang-ruang hati yang damai seperti ini. Air matamu yang jatuh tanpa kata-kata adalah doa yang Allah dengar paling jernih. Pernahkah kamu merasa begitu sesak, begitu hancur, tapi tak satu pun kalimat bisa kamu ucapkan? Yang bisa kamu lakukan hanya diam, menunduk, lalu air mata itu jatuh tanpa kamu minta, tanpa kamu tahu bagaimana menghentikannya. Dan di saat itu, hati kecilmu berbisik lirih, "Ya Allah, aku tak tahu harus berkata apa." Tapi yang luar biasa adalah, justru saat itu, doamu paling murni, paling tulus, dan paling jujur. Para sufi selalu berkata bahwa bahasa air mata adalah bahasa jiwa yang tidak bisa dibohongi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menulis, tangisan dalam keheningan malam lebih lantang terdengar di langit daripada pidato panjang di siang hari. Tangisan yang muncul dari hati yang remuk bukan kelemahan. Itu adalah munajat tanpa suara yang sampai pada Allah dengan cara yang tak bisa dijangkau oleh bahasa manusia. Air matamu, bahkan sebelum jatuh ke pipimu, sudah dilihat oleh Allah. Air matamu adalah isyarat bahwa jiwamu sedang memanggilnya, walau mulutmu tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Dan justru dalam diam itulah Allah mengutus kasih-Nya secara paling lembut. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan." Kamu tidak perlu sempurna untuk didengar Allah. Kamu hanya perlu jujur dalam luka. Kamu tidak harus pandai berkata-kata. Kamu hanya perlu menangis dengan ikhlas. Dan kamu akan melihat bagaimana satu tangisan malam bisa membuka pintu rahmat yang kamu kira telah tertutup selamanya. Keinginan yang kamu simpan dalam diam tetap dicatat oleh langit. Ada keinginan yang tak sanggup kita ucapkan, bukan karena kita tak ingin, tapi karena terlalu berat, terlalu pribadi, terlalu sakit untuk dilafazkan. Mungkin kamu pernah berharap pada sesuatu, tapi kamu simpan rapat-rapat. Bahkan kamu tak berani mendoakannya karena kamu takut kecewa. Namun hati kecilmu masih mengharapkannya. Hati kecilmu masih menyimpan seberkas cahaya kecil yang belum padam. Dan tahukah kamu, langit mencatatnya. Allah mendengarnya. Bahkan sebelum kamu tahu bahwa kamu sedang berdoa, Imam Al-Ghazali pernah menulis bahwa Allah lebih tahu kebutuhan hambanya daripada hamba itu sendiri. Bahkan sebelum mereka meminta, Dia sudah mencatatnya dalam rahmat-Nya. Doa yang tak kamu ucapkan bukan berarti hilang. Ia hanya sedang diam, menunggu waktu terbaik untuk dijawab oleh Allah, bukan dengan cara yang kamu rancang, tapi dengan cara yang akan membuatmu menangis haru dan berkata,
ternyata Allah tidak pernah lupa padaku. Dan para sufi mengajarkan, tak semua doa harus dengan lidah. Ada doa yang tinggal di dada dan terus terangkat ke langit karena ikhlasnya batin. Jadi, jangan remehkan harapan-harapan kecilmu yang diam. Jangan anggap enteng keinginan-keinginan yang kamu simpan dalam sunyi. Karena mungkin yang kamu pendam itu justru yang paling Allah prioritaskan untuk dikabulkan. Ketika hati terasa berat tapi kamu terus bertahan, itu adalah doa yang sedang dijawab dengan kekuatan. Mungkin kamu tidak berkata, "Ya Allah, kuatkan aku." Tapi kenyataannya, kamu masih bertahan hari ini. Kamu belum menyerah. Kamu belum hancur meski badai hidup memaksamu untuk jatuh. Dan itulah jawabannya. Allah telah mendengar isi hatimu, bahkan ketika kamu tidak bisa menjelaskannya. Karena di dalam diam, kamu sedang berkata, "Aku lelah, tapi aku percaya padamu, ya Allah." Dan itu cukup. Itu lebih dari cukup untuk mengetuk kasih sayangnya. Para sufi mengatakan, terkadang kekuatan itu tidak datang setelah berdoa, tapi kekuatan itu adalah jawaban atas doa yang tidak kau tahu sedang kau panjatkan. Kamu bertahan bukan karena kamu hebat, tapi karena Allah tahu kamu diam-diam meminta pertolongan dengan cara yang paling manusiawi, air mata, kelelahan, dan diam yang panjang. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jika kamu masih bertahan hari ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa Allah sudah mengabulkan doamu yang tak pernah kamu lafazkan dengan memberi kekuatan yang kamu sendiri tak paham dari mana datangnya. Dan itulah keajaiban dari diam yang ikhlas. Allah mendengarnya, menjawabnya, dan memberimu sesuatu yang bahkan lebih besar dari sekadar jawaban, kekuatan untuk tetap berjalan. Ada pertolongan yang datang tanpa kamu minta, itulah jawaban atas doa yang bahkan belum kamu sadari. Pernahkah kamu duduk diam di tengah hari yang sepi, lalu tiba-tiba ada rasa haru yang tak kamu mengerti? Ada rasa hangat yang datang begitu saja, seolah ada yang memeluk jiwamu dari kejauhan. Atau mungkin, kamu pernah mengalami hari yang terasa berat sekali, tapi entah bagaimana, ada sesuatu yang menyelamatkanmu di detik terakhir. Pertolongan kecil, tapi datang di waktu yang sangat kamu butuhkan, dan kamu bertanya dalam hati, "Siapa yang tahu aku sedang butuh ini?" Aku bahkan tidak sempat meminta apa-apa. Aku bahkan tidak kuat lagi untuk berdoa hari itu. Tapi mengapa bantuan ini datang begitu tepat waktu? Mungkin saat itu kamu belum tahu, tapi kini saatnya kamu mengerti. Itu bukan kebetulan. Itu adalah jawaban. Sebuah jawaban yang tidak muncul karena ucapanmu, tapi karena hatimu telah bergetar lebih jujur dari kata-kata. Para sufi mengajarkan bahwa doa sejati bukan hanya permintaan, tapi adalah keadaan batin yang menyerah dan bergantung sepenuhnya kepada Allah, bahkan tanpa suara. Dan ketika hati seseorang sedang berada di titik paling hancur, tapi ia tetap bertahan, tetap percaya meski tak berucap, maka langit terbuka untuknya. Pertolongan dari Allah tidak selalu datang setelah engkau mengucapkan doa secara lengkap. Seringkali, ia datang karena Allah tahu engkau terlalu lemah untuk berkata-kata. Dan Dia, Rabb yang maha lembut, mengerti isyarat hatimu lebih baik dari siapapun. Ibnu Atha'illah As-Sakandari menulis dalam Al-Hikam, "Jika Allah membuka bagimu satu jalan untuk mengenalnya, maka jangan hiraukan amalmu yang tampak. Karena sesungguhnya Allah membukakan itu karena kasih-Nya, bukan karena usahamu." Begitu pula dengan doa. Ada doa yang kau panjatkan dengan kalimat panjang, tapi ada pula doa yang hanya kau niatkan. Bahkan ada yang hanya tinggal di kedalaman jiwamu, tak pernah sempat terformulasi menjadi kata. Namun Allah dengan kasih-Nya yang luar biasa menjawab semua itu sebelum kau sendiri menyadarinya. Bayangkan seseorang yang sedang berjalan sendirian di malam yang gelap. Ia lelah, ia bingung arah, tapi ia terus berjalan.
tiba-tiba ada cahaya, ada orang asing yang menuntunnya, ada suara yang menenangkan, dan ia selamat tanpa sempat berteriak minta tolong. Begitulah hati yang sedang terluka. Kadang kamu tidak tahu bagaimana meminta, kamu hanya diam, tapi jiwamu terus merintih. Dan Allah yang tak pernah tidur, yang tak pernah meninggalkanmu, mengutus pertolongannya dengan cara yang kamu sendiri tidak pernah bayangkan. Coba ingat-ingat, pernahkah ada pertolongan yang kamu dapatkan, tapi kamu bahkan tak pernah meminta hal itu sebelumnya? Pernahkah seseorang membantumu di waktu yang sangat kamu butuhkan, padahal kamu tidak meminta bantuan siapapun? Pernahkah kamu merasa terbebas dari masalah besar, padahal kamu tak tahu bagaimana caranya kamu bisa keluar? Itu adalah tanda-tanda kasih Allah yang menjawab doa-doa batinmu. Doa-doa yang hanya kamu ucapkan dalam hati, mungkin bahkan hanya dalam bentuk harapan samar. Tapi bagi Allah, tidak ada suara yang terlalu pelan untuk didengar. Dan tidak ada rintihan yang terlalu lemah untuk dijawab. Sufi besar Jalaluddin Rumi berkata, "Jangan pikir bahwa suara batinmu terlalu kecil untuk sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di saat kamu merasa paling lemah, itulah saat suara hatimu paling keras terdengar di langit." Kadang kita berpikir bahwa doa itu harus sempurna, harus lengkap, harus dirapikan. Padahal bagi Allah, yang penting bukan rapi atau tidaknya kalimatmu. Yang penting adalah apakah hatimu benar-benar hadir atau tidak. Ketika hatimu hadir, meski kamu diam, maka seluruh langit akan tahu ada hamba yang sedang mengangkat jiwanya kepada Tuhan, dan Allah menjawab itu dengan lembut, perlahan, dan dalam waktu yang paling tepat. Jadi jika kamu pernah merasakan ada pertolongan yang datang tiba-tiba, jangan buru-buru menyebutnya kebetulan. Jangan bilang itu hanya nasib baik. Karena bisa jadi, itu adalah buah dari doa yang telah lama kamu tanam, bahkan sebelum kamu sadari bahwa kamu sedang berdoa. Dan itulah cinta Allah yang sejati. Dia menjawab, bahkan ketika kamu lupa bertanya. Ketika kamu diam tapi batinmu gelisah dan kamu tak tahu harus berkata apa, itulah momen Allah paling dekat padamu. Pernahkah kamu mengalami malam-malam yang panjang, di mana kamu tidak bisa menjelaskan rasa gelisah yang terus mengganggu hatimu? Bukan karena masalah yang jelas, bukan karena peristiwa besar, tapi ada sesuatu yang terasa tidak tenang, tidak utuh, tidak damai. Kamu mencoba berbicara, tapi tak ada yang paham. Kamu ingin menangis, tapi tak tahu kenapa. Kamu ingin berdoa, tapi kata-kata seakan tercekat di tenggorokanmu. Di titik itu, kamu merasa kosong. Dan dalam kekosongan itu, kamu merasa sangat kecil di hadapan hidup. Namun justru saat itulah, tanpa kamu sadari, Allah sedang sangat dekat. Pernahkah kamu merasa sangat gelisah tanpa sebab yang pasti? Pernahkah kamu merasa seperti ada yang hilang, tapi kamu sendiri tidak tahu apa yang hilang itu? Itu bukan hanya perasaan biasa. Itu adalah panggilan lembut dari langit. Itu adalah cara Allah membisikkan, "Aku sedang memanggilmu untuk kembali padaku. Datanglah, meski tanpa kata-kata." Allah tak hanya mendengar doa yang dilafazkan. Dia juga mendengar getaran halus dalam jiwa yang sedang kacau. Allah berfirman dalam surah Qaf ayat 16. "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Lihatlah, Allah tidak menunggu kamu fasih. Allah tidak menunggu kamu siap. Yang Allah butuhkan hanyalah kejujuran rasa gelisahmu, dan para sufi mengajarkan, kegelisahan tanpa arah adalah salah satu bentuk panggilan dari Tuhan. Bukan untuk dihentikan, tapi untuk diikuti, menuju kembali ke rumah hatimu Allah. Seorang musafir yang tersesat di padang pasir tidak selalu tahu arah, tapi ia tahu hatinya resah jika terlalu jauh dari air. Begitulah manusia, saat terlalu lama menjauh dari Allah, hatinya mulai haus, dan haus itu terasa sebagai kegelisahan yang membingungkan. Kamu tak tahu kenapa kamu gelisah, tapi tubuhmu tahu, jiwamu tahu, bahwa ada kerinduan yang tak tertuntaskan, bahwa ada doa yang belum pernah kamu lafazkan,
namun terus berputar di dalam dada. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, sesungguhnya dalam hati manusia ada kekosongan yang tidak akan bisa diisi oleh apapun kecuali oleh kedekatan dengan Allah. Dan Rabi'ah al-Adawiyah menulis dalam munajatnya, Tuhanku, hatiku gelisah dan hanya Engkau yang mampu menenangkannya. Aku tidak tahu harus berkata apa, maka cukupkanlah Engkau menjadi jawaban. Gelisahmu bukan tanda kamu lemah, itu tanda jiwamu sedang memanggil Tuhannya. Jangan remehkan kegelisahan itu. Jangan buru-buru menganggapnya depresi atau sekadar gangguan suasana hati. Karena dalam tasawuf, gelisah yang datang tanpa sebab seringkali adalah tanda bahwa Allah sedang ingin menegurmu dengan lembut. Bayangkan seorang ibu yang memeluk anaknya karena ia merasa sang anak mulai kehilangan arah. Begitulah Allah. Dia peluk jiwamu lewat keresahan yang kamu sendiri tak paham maksudnya. Dan di momen itulah, saat kamu duduk sendiri, gelisah dan diam, Allah berkata dalam hatimu, aku di sini, aku lebih dekat dari apapun yang kamu kira. Kamu tak perlu menjelaskan, aku tahu semuanya, bahkan sebelum kamu sempat merangkainya dalam kata-kata. Maukah kamu mulai mendengarkan gelisahmu dengan lebih lembut? Bukan untuk disangkal, tapi untuk kamu jadikan jembatan kembali kepada Allah. Maukah kamu mulai menganggap keheninganmu sebagai waktu suci, di mana Allah sedang memanggilmu, bukan lewat suara, tapi lewat rasa. Jadi, jika kamu gelisah tapi tak bisa berkata apa-apa, jangan takut, jangan merasa gagal. Itu bukan kekurangan, itu bukan akhir. Justru itu adalah permulaan baru dalam relasimu dengan Allah. Sebuah awal, di mana kamu tidak perlu menjelaskan segalanya. Kamu hanya perlu hadir, diam, dan membiarkan Allah membacamu, sebagaimana hanya Dia yang mampu membaca hatimu yang paling tersembunyi. Ketika kamu merasa hatimu ingin sekali berdoa, tapi lidahmu keluh, itulah pertanda Allah sedang menuliskan doamu dalam rahmat-Nya sendiri. Ada saat-saat dalam hidup di mana kamu hanya duduk diam, ingin bicara tapi tak bisa, ingin menangis tapi tak tahu harus mulai dari mana, ingin berdoa tapi lidahmu seperti membatu. Bukan karena kamu tidak yakin kepada Allah, bukan karena kamu lupa bagaimana cara berdoa, tapi karena hatimu terlalu penuh. Penuh dengan luka, penuh dengan harapan, penuh dengan beban yang tak sempat kamu beri nama. Di saat seperti itulah, tanpa kamu sadari, Allah sedang menuliskan doamu untukmu. Pernahkah kamu merasakan detik-detik seperti itu? Kamu ingin mengadu, tapi kamu tidak tahu harus mulai dari mana. Kamu ingin mencurahkan semuanya, tapi kamu tak tahu mana yang lebih dulu harus diucapkan. Akhirnya kamu hanya diam. Dan hanya satu kalimat yang bisa keluar, Ya Allah. Lalu hening, tak ada lanjutan. Hanya diam panjang dan nafas yang berat. Dan kamu mungkin merasa, apakah doaku akan sampai hanya dengan satu kalimat seperti itu? Para sufi menjawab, ya. Bahkan sebelum kamu berkata, Ya Allah, doamu sudah lebih dulu sampai. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menulis, bila Allah membisukan lidahmu saat kau ingin berdoa, jangan bersedih. Itu bukan penolakan, melainkan bentuk rahmat. Sebab pada saat itu, Dialah yang sedang menyusun doamu dengan caranya sendiri. Allah tahu bahwa kadang kamu terlalu hancur untuk menyusun kata, terlalu lelah untuk mencari kalimat yang indah. Dan saat itulah, Allah tidak menunggu ucapanmu. Dia cukupkan dengan niat dan rasa yang bersemayam di dadamu. Bayangkan hatimu seperti rumah yang porak-poranda. Kamu ingin memperbaikinya, tapi tak tahu harus mulai dari sudut mana. Jadi kamu hanya duduk di tengah reruntuhan, diam, pasrah. Namun di balik diam itu, ada satu hal yang masih hidup, keinginan untuk kembali dekat dengan Allah. Dan itulah doa. Doa yang belum sempat kau ucapkan, tapi sudah Allah hitung. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286.
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan terkadang bahkan berkata pun adalah beban. Tapi Allah tahu. Dia tahu saat kamu menunduk tanpa kata. Itu adalah cara paling jujur dari hatimu untuk meminta pertolongan. Kejujuran tidak selalu berbentuk kalimat. Kadang ia hadir dalam hening yang panjang, dalam napas yang berat, dalam dada yang sesak, dalam mata yang basah. Itulah bentuk doa yang tidak diajarkan di buku manapun, tapi dikenal oleh para sufi sebagai doa batiniah yang paling jujur. Syekh Ahmad Zarruq berkata, doa terbaik adalah yang keluar dari kedalaman hati, bukan yang dihafal dengan lidah. Dan kadang, yang paling dalam, justru tidak bisa diucapkan. Dan dalam dunia tasawuf, keluh lidah saat ingin berdoa bukan dianggap hambatan, tapi dianggap anugerah. Karena itu adalah momen ketika Allah mengambil alih. Ketika Allah sendiri yang menyusun, menyampaikan, dan menjawab doamu, tanpa kau perlu berkata apa-apa. Maka jika kamu sedang mengalami hari-hari seperti ini, jangan merasa jauh, jangan merasa kamu gagal menjadi hamba yang baik. Justru bisa jadi, Allah sedang sangat dekat padamu, dekat dalam diam, dekat dalam keluh, dekat dalam hati yang sesak dan penuh rindu. Kamu tidak harus kuat agar Allah mendengarmu. Kamu tidak harus fasih agar Allah menjawabmu. Kamu hanya perlu hadir, tulus. Dan jujur, Allah tidak mencintai karena seberapa indah doamu. Allah mencintai karena seberapa dalam hatimu berharap kepadanya, bahkan dalam keheningan. Jadi ketika kamu merasa hatimu ingin sekali berdoa, tapi lidahmu keluh, ketahuilah bahwa Allah sedang bekerja diam-diam, menuliskan namamu dalam rahmatnya, menyusun permintaanmu tanpa kau sadari, dan menjawabnya bukan dengan kata-kata, tapi dengan kasih sayang yang nyata, karena cintanya tidak butuh suara. Cintanya hanya butuh ketulusan, dan kamu sudah sangat cukup di matanya, meski kamu diam. Saat kamu merasa terlalu lelah untuk meminta, tapi masih percaya Allah Maha mendengar, itulah iman yang sedang berdoa mewakilimu. Ada hari-hari dalam hidup kita di mana bahkan untuk membuka mulut pun terasa berat. Hari-hari di mana kamu hanya ingin diam, bukan karena tak ingin berdoa, tapi karena kamu merasa terlalu lelah untuk meminta apa-apa lagi, bukan karena kamu tak percaya kepada Allah. Justru karena kamu terlalu percaya, hingga kamu hanya ingin berserah, tanpa satupun kata keluar, kamu tak ingin memaksa diri untuk menjelaskan, kamu tidak ingin memaksa batinmu untuk menyusun permintaan, kamu hanya ingin duduk di hadapan Tuhanmu, dalam diam yang penuh keyakinan. Dan di titik itu, imanlah yang sedang bicara, imanlah yang sedang berdoa mewakilimu. Pernahkah kamu merasa seperti itu? Kamu tahu bahwa kamu bisa berdoa. Kamu tahu bahwa Allah Maha mendengar. Tapi kamu terlalu lelah untuk menjelaskan semua rasa. Dan satu hal yang luar biasa adalah, Allah tidak menunggu penjelasan. Dia hanya menunggu kehadiranmu. Syekh Abu Hasan Ash-Shadzili pernah berkata, jangan kira keheninganmu adalah keterputusan dari Allah. Justru di dalam keheningan itu, ada kekuatan iman yang sedang mewakili seluruh kelemahanmu. Iman bukan hanya tentang keyakinan yang lantang, tapi tentang tetap percaya. Meskipun kamu sedang diam dan hancur, saat kamu tidak bisa lagi memohon, tapi kamu tetap yakin bahwa Allah melihatmu, maka itu adalah doa tertinggi yang muncul dari dasar keimanan. Bayangkan seseorang yang jatuh di jalan, terluka, kehabisan tenaga, tak bisa bicara, tapi dalam diamnya, ia menatap langit. Tatapan itu bukan keluhan, tatapan itu adalah pengakuan bahwa meski tubuhnya tak sanggup bergerak, hatinya masih menggenggam Allah. Itulah kamu dalam kelelahanmu, dalam rasa letihmu, dalam diam panjangmu yang tidak bisa dijelaskan kepada siapapun. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridaan, kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Para mufassir berkata, sungguh-sungguh di sini
Tidak selalu dalam bentuk lisan atau usaha lahiriah, tapi termasuk juga sungguh-sungguh menahan diri untuk tetap percaya, meski dalam keadaan yang paling melelahkan. Dan para sufi mengajarkan, ada doa yang tak diucapkan, tapi Allah tetap menghitungnya, karena imanlah yang sedang bicara. Dan Dia tidak melihat lidahmu, Dia melihat hatimu. Ketika kamu terlalu lelah untuk meminta, tapi kamu tetap percaya bahwa Allah Maha Mendengar, itu artinya kamu sedang menyampaikan sesuatu yang lebih dari sekadar permintaan. Maukah kamu menyadari bahwa bahkan kelelahanmu adalah bentuk penghambaan? Maukah kamu mulai melihat rasa lelahmu bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai tanda bahwa kamu sedang menggenggam Allah dalam diam? Para sufi percaya bahwa iman yang paling kokoh adalah saat kamu tetap bertahan, meski tidak tahu lagi bagaimana harus meminta. Dan mungkin, di saat kamu tidak lagi menyusun kata, di saat kamu tidak lagi mengatur kalimat permintaan, Allah sedang menurunkan karunia-Nya langsung ke hatimu, karena hanya Dialah yang tahu apa yang kamu butuhkan, lebih dari yang kamu tahu, dan lebih dari yang bisa kamu minta. Jadi jika kamu hari ini merasa terlalu lelah untuk berdoa, tapi hatimu masih percaya bahwa Allah ada, masih percaya bahwa Allah mendengarmu, maka jangan merasa kurang. Jangan merasa kamu jauh darinya, kamu sedang sangat dekat, lebih dekat dari saat kamu bicara panjang-panjang. Karena saat kamu diam, tapi imanmu tetap menyala, itulah momen di mana Allah memelukmu paling erat. Dan tanpa kamu sadari, imanmu yang diam itu sedang bersujud dalam sunyi, menyerahkan segalanya kepada Sang Pemilik, segalanya, dan Allah Maha menerima, bahkan doa yang tidak pernah terucapkan. Ketika kamu pernah menginginkan sesuatu dalam hati bertahun-tahun lalu dan tiba-tiba terkabul sekarang. Pernahkah kamu mengalami sebuah momen yang menggetarkan hatimu ketika sesuatu yang pernah kamu inginkan diam-diam tanpa kamu ucapkan kepada siapapun tiba-tiba datang menghampirimu? Kamu bahkan mungkin sudah lupa bahwa kamu pernah berharap itu. Karena waktu berjalan, kamu sibuk dengan luka-luka lain. Kamu berusaha bertahan hidup. Tapi Allah tidak pernah lupa. Itulah salah satu bukti paling lembut bahwa doa yang tidak kamu ucapkan masih tetap terdengar oleh-Nya. Ada keinginan-keinginan yang kita simpan diam-diam dalam hati. Mungkin kamu pernah berkata dalam hati, "Ya Allah, kalau bisa, aku ingin sekali ini terjadi." Lalu kamu simpan itu dalam diam. Kamu tidak pernah benar-benar memohon secara panjang. Hanya sepintas, hanya lirih, hanya sesekali, tapi sangat tulus, dan waktu berjalan. Kamu tidak ingat lagi. Kamu bahkan merasa Allah tidak menjawabnya. Tapi pada waktunya, keajaiban itu datang. Peristiwa itu terjadi. Harapan itu mekar. Bukan karena kamu terus meminta, tapi karena Allah tidak pernah mengabaikan suara hatimu. Dalam Al-Hikam, Ibnu Athaillah menulis, "Jangan engkau menyangka bahwa keterlambatan jawaban dari Allah adalah penolakan. Sesungguhnya Allah menunda bukan untuk mengabaikan, tapi untuk memilihkan waktu terbaik yang paling sesuai bagimu." Dan Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 76, "Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk." Artinya, Allah tahu kapan waktu yang tepat untuk mengabulkan sesuatu, bahkan ketika kamu sendiri sudah tidak mengharapkannya lagi. Pikirkan kembali masa lalu. Beberapa tahun lalu, mungkin kamu pernah diam-diam berharap suatu hal besar. Kesembuhan, ketenangan, jodoh, kesempatan, ampunan, perubahan. Tapi kamu tidak terus meminta. Kamu hanya menaruhnya dalam hati. Dan hari ini, kamu menemukan hal itu menjadi nyata. Kadang dalam bentuk yang sama, kadang dalam bentuk yang bahkan lebih baik dari yang kamu harapkan. Dan kamu bertanya, "Kenapa baru sekarang dikabulkan, ya Allah?" Jawaban itu adalah, karena sekarang kamu siap. Dan dulu, kamu hanya berharap, tapi belum siap untuk menerima. Tapi Allah, dalam kebijaksanaannya,
menyimpan itu, memelihara itu, menjaganya untukmu. Lalu ketika waktu terbaik datang, Allah menyerahkannya padamu. Para sufi mengajarkan, doa yang terlupakan oleh pemiliknya tetap diingat oleh Tuhannya. Karena yang penting dari doa bukan hanya permintaannya, tapi siapa yang dituju, dan kamu telah menunjukkan harapan itu kepada Allah. Bahkan jika hanya sekali, bahkan jika hanya lewat satu isyarat dalam hati, Allah telah menerimanya, dan janjinya adalah, aku kabulkan pada waktu yang paling tepat. Pernahkah kamu menangis tanpa tahu bahwa tangisan itu adalah permintaan? Pernahkah kamu memejamkan mata dan diam saja, tapi hatimu sangat ingin sesuatu dari Allah? Coba ingat, coba renungi. Mungkin kamu sedang menikmati buah dari doa yang tidak kamu sadari sedang kamu tanam bertahun-tahun lalu. Dan saat kamu sadar itu, mungkin kamu akan menangis karena kamu merasa begitu dicintai oleh Tuhan yang tak pernah lupa, bahkan pada hal-hal kecil yang kau simpan dalam diam. Jadi, ketika sesuatu datang padamu hari ini, sesuatu yang pernah kamu harapkan dalam diam, maka jangan heran, jangan ragu. Itulah bukti cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta yang tidak butuh kata-kata, cinta yang tidak lupa, meski kamu sendiri sudah melupakannya. Dan itu cukup menjadi bukti bahwa tak satu pun dari getaran hatimu sia-sia di hadapannya. Doamu mungkin diam, tapi langit mencatatnya. Dan Allah menumbuhkannya, hingga kini kamu bisa memetiknya dengan syukur yang tak terbendung. Saat kamu iri dengan orang lain yang bisa berdoa fasih, tapi kamu hanya bisa berkata, "Ya Allah." Pernahkah kamu merasa kecil di hadapan orang lain karena kamu tidak bisa merangkai doa-doa yang panjang, indah, dan dalam? Kamu mendengar orang lain berdoa dengan lantang, dengan kalimat-kalimat yang menyentuh, dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan kutipan-kutipan ulama besar, sementara kamu hanya duduk diam dan hanya mampu berucap satu kalimat sederhana, "Ya Allah." Lalu tak ada kelanjutannya. Kamu merasa tidak cukup. Kamu merasa tidak pantas. Kamu merasa bahwa doamu terlalu singkat, terlalu biasa, tidak punya nilai. Tapi justru di saat seperti itu, kamu sedang mengucapkan doa yang paling jujur, paling dalam, dan paling tulus. Karena sesungguhnya, doa bukan tentang seberapa panjang kata-katamu, tapi seberapa dalam hatimu hadir. Dan kalimat, "Ya Allah," yang kau ucapkan dengan air mata dan perasaan hancur, lebih kuat daripada pidato panjang yang kosong dari kesungguhan. Para sufi mengajarkan, yang terpenting dalam doa bukanlah struktur kalimat, tapi detak jiwa yang menggantungkan harapannya kepada Allah. Kalimat "Ya Allah" adalah kalimat terbuka. Kalimat yang tidak kamu lanjutkan karena kamu menyerahkan seluruh permintaan kepadanya. Kamu tidak menyusun daftar, kamu tidak membuat daftar keinginan, tapi kamu berkata, "Ya Allah, Engkau tahu segalanya. Aku tak sanggup bicara, aku hanya memanggilmu, dan itu cukup." Bayangkan seorang anak kecil yang tersesat. Ia tidak bisa menjelaskan di mana rumahnya. Ia tidak tahu alamatnya. Tapi ia menangis dan memanggil, "Ayah, Ibu." Dan ketika orang tuanya datang, mereka tidak berkata, "Kenapa kamu tidak bisa jelaskan alamatmu?" Mereka hanya memeluk, "Begitulah hubunganmu dengan Allah. Kamu tidak harus tahu cara bicara yang sempurna. Cukup kamu memanggil, 'Ya Allah,' dan Allah tahu apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu rasakan, apa yang tidak sanggup kamu ucapkan." Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25, "Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu." Dan Rabi'ah Al-Adawiyah pernah berkata, "Aku tidak pandai berdoa seperti mereka, tapi aku mencintai Allah dan aku yakin itu cukup." Kamu tidak harus jadi seperti orang lain. Kamu tidak harus punya hafalan doa yang sempurna. Yang kamu butuhkan hanyalah keikhlasan dalam satu kalimat, "Ya Allah," dan biarkan Allah yang meneruskan sisanya. Maukah kamu mulai mencintai kesederhanaan doamu?
Maukah kamu berhenti membandingkan suaramu dengan suara orang lain? Karena suara hatimu, yang meski lirih, meski tercekat, tetap sampai ke langit. Para malaikat tidak mencatat kata-kata yang indah. Mereka mencatat niat yang tulus. Dan Allah tidak melihat retorika, tapi melihat siapa yang menangis dalam keheningan. Jika hari ini kamu hanya mampu berkata, "Ya Allah," dengan satu tetes air mata, dengan dada yang sesak, dengan tubuh yang lelah, maka ketahuilah Allah telah mendengar lebih dari cukup. Dan Dia tahu bahwa di balik kalimat sesingkat itu ada ratusan permintaan yang tak terucap. Ada puluhan luka yang tak bisa dijelaskan. Ada keinginan-keinginan yang bahkan kamu sendiri bingung bagaimana merangkainya. Jadi, jangan pernah merasa bahwa kamu kalah karena doamu sederhana. Jangan merasa bahwa kamu tertinggal karena lidahmu keluh. Justru mungkin kamu telah berdoa lebih dalam daripada siapapun karena kalimat yang pendek itu, "Ya Allah," adalah jembatanmu ke langit. Dan Allah tahu bahwa seluruh isi hatimu sedang kau letakkan dalam satu nama, namanya, dan kepada siapa lagi selain Dia yang bisa menerjemahkan diam menjadi jawaban, kekeluhan menjadi cinta, dan panggilan satu kalimat menjadi keajaiban yang tak terduga. Dan sekarang, setelah semua yang kita renungkan hari ini, mungkin kamu mulai menyadari satu hal, bahwa bahkan dalam diam, Allah tetap mendengar. Bahkan dalam keluh, Allah tetap mengerti. Bahkan saat kamu tidak tahu bagaimana cara meminta, Allah tetap mencintaimu. Kita hidup di dunia yang menuntut banyak hal, penjelasan, kata-kata, ekspresi, bukti. Tapi Allah tidak menuntut semua itu. Dia hanya ingin kamu hadir, meski dalam keadaan paling lemah sekalipun. Doamu yang pernah kau bisikkan 5 tahun lalu, bisa saja sedang Allah jawab sekarang. Doamu yang hanya muncul sebagai air mata, mungkin sudah mengetuk pintu langit sejak lama. Maka jangan remehkan doa-doa yang tidak kamu ucapkan, karena justru di dalamnya ada cinta yang paling jujur, dan Allah, Dia selalu tahu, selalu mendengar, selalu mengerti, bahkan saat semua orang tidak. Jika kamu merasa terhubung dengan apa yang kita bahas hari ini, berbagilah di kolom komentar. Tulis satu kalimat yang pernah kamu bisikkan dalam hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar jadi saksi bahwa kamu pernah berharap kepadanya. Dan jika kamu rasa video ini bisa menyentuh hati orang lain, bagikan, karena bisa jadi ada seseorang yang diam-diam sedang menunggu pengingat seperti ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga Allah menjaga hatimu dan membalas setiap doa yang pernah kamu simpan dengan kasih sayang yang lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.